akan belajar fisika untuk materi impuls dan momentum. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 3.10, yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kita akan mendefinisikan konsep momentum dan impuls. Yang kedua, menentukan hubungan momentum dan impuls, dan yang ketiga, kita akan menentukan jenis-jenis tumbukan. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti pada gambar berikut? Gambar berikut adalah gambar mobil dan sepeda yang menabrak sebuah pohon. Jika mobil dan sepeda bergerak dengan kecepatan yang sama besar, kemudian menabrak pohon di depannya, apakah yang akan terjadi pada pohon tersebut? Tentu, pohon akan mengalami kerusakan. Nah, apakah kerusakan yang dialami pohon saat tertabrak mobil dan tertabrak sepeda akan sama? Tentunya, kerusakan yang akan dialami pohon ketika tertabrak mobil dan sepeda tidaklah sama. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pada gambar tersebut, nampak bahwa kerusakan yang dialami oleh pohon saat tertabrak mobil dan sepeda tidaklah sama. Ketika kecepatan keduanya sama besar saat menabrak pohon, kerusakan yang dialami pohon saat tertabrak mobil jauh lebih besar jika dibandingkan dengan saat pohon ditabrak oleh sepeda. Hal ini dikarenakan massa mobil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan massa sepeda. Nah, pada peristiwa tumbukan, besaran kecepatan belum cukup untuk menjelaskan keadaan gerak suatu benda yang bertumbukan tersebut. Parameter gerak yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa tumbukan adalah momentum. Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dari suatu benda didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk memberhentikan benda-benda yang sedang bergerak. Benda yang bergerak akan sukar diberhentikan saat massa dan kecepatannya semakin besar. Momentum dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum benda yang memiliki satuan kg/meter per sekon, M adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda yang memiliki satuan meter per sekon. Selanjutnya, impuls. Impuls merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu yang relatif singkat. Secara matematis, impuls dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls yang bekerja pada benda dengan satuan Newton sekon, kemudian F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan kilogram, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan meter per sekon. Nah, selanjutnya hubungan momentum dan impuls. Berdasarkan hukum 2 Newton, di mana gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikali percepatan benda, di mana percepatan benda adalah perubahan kecepatan benda dibagi dengan selang waktu, sehingga F sama dengan M dikali delta V per delta T sama dengan M dikali V akhir dikurangi V awal dibagi dengan delta T sama dengan delta P per delta T, sehingga diperoleh delta P sama dengan F dikali delta T atau sama dengan impuls. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa hubungan momentum dan impuls adalah impuls merupakan perubahan momentum yang dinyatakan dengan persamaan I sama dengan delta P. Hukum kekekalan momentum.
Apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, maka jumlah momentum benda sebelum terjadinya tumbukan akan sama besar dengan jumlah momentum benda setelah terjadinya tumbukan. Atau bisa dituliskan dengan persamaan matematis sigma P sama dengan sigma P aksen, atau P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen sama dengan M1 kali M1 ditambah M2 kali P2 sama dengan M1 kali P1 aksen ditambah M2 dikali P2 aksen. Jenis-jenis tumbukan. Tumbukan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Pada tumbukan lenting sempurna, ketika dua buah benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu saling mendekati dan bertumbukan, maka kedua benda akan saling menjauhi dengan selisih kecepatan akhir sama dengan selisih kecepatan awalnya. Pada tumbukan lenting sempurna, semua koefisien restitusi bernilai 1. Pada tumbukan lenting sebagian, ketika dua buah benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu dan saling mendekati, kemudian terjadi tumbukan, maka selisih kecepatan akhir benda setelah terjadinya tumbukan akan lebih kecil daripada selisih kecepatan awalnya. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusi bernilai antara 0 sampai dengan 1. Pada tumbukan tidak lenting, ketika dua buah benda bergerak dengan kecepatan tertentu dan saling mendekati sehingga terjadi tumbukan, maka kedua benda akan bergabung dan bergerak dengan kecepatan yang sama setelah terjadinya tumbukan. Pada tumbukan tidak lenting, koefisien restitusinya bernilai 0. Untuk memudahkan pemahaman kalian tentang konsep momentum dan juga impuls, mari kita pelajari contoh soal berikut. Ali melemparkan sebuah bola dengan massa 0,5 kg ke sebuah dinding yang terletak di hadapan sebelah kirinya dengan kecepatan 30 meter per sekon. Setelah menumbuk dinding, bola memantul dengan kecepatan 20 meter per sekon. Tentukan A. Momentum bola sebelum menumbuk dinding, B. Momentum bola setelah menumbuk dinding, C. Perubahan momentum bola, D. Impuls dari gaya total pada bola selama tumbukan dengan dinding. Penyelesaian contoh soal di atas adalah sebagai berikut. Momentum bola sebelum menumbuk dinding dicari dari persamaan P sama dengan M dikali V sama dengan 0,5 kg dikali minus 30 meter per sekon sama dengan minus 15 kg meter per sekon. Momentum bola sebelum menumbuk dinding diperoleh sebesar 15 kg meter per sekon ke arah kiri. Untuk momentum bola setelah menumbuk dinding dicari dari persamaan P aksen sama dengan M dikalikan dengan V aksen sama dengan 0,5 kg dikali 20 meter per sekon sama dengan 10 kg meter per sekon. Jadi momentum bola sesudah menumbuk dinding sebesar 10 kg meter per sekon ke arah kanan. Selanjutnya untuk perubahan momentum bola dicari dari persamaan delta P sama dengan P aksen dikurangi P sama dengan 10 kg meter per sekon dikurangi minus 15 kg meter per sekon sama dengan 25 kg meter per sekon. Jadi perubahan momentum bola sebesar 25 kg meter per sekon. Untuk impuls dari gaya total pada bola selama tumbukan dengan dinding dicari dari persamaan I sama dengan delta P sama dengan 25 Newton sekon.
Jadi, impuls dari gaya total pada bola selama tumbukan dengan dinding adalah 25 Newton. Bagaimana? Mudah bukan pelajaran yang kita pelajari pada kali ini? Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.